CCTV pengeroyokan David dibongkar. Terlihat Agnes ini masih ngerokok, tapi ternyata dia polos kok, guys. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Agnes Mario sama si David ya. Wah, ada berita baru mencengangkan banget. Ternyata selama ini kita itu bisa salah sangka. Dan ternyata Agnes ini di rekaman CCTV itu benar-benar polos, guys. Waduh, ini kita netral aja ya, objektif gitu. Karena Let's Go udah lihat CCTV-nya dan memang ada beberapa skenario yang seperti kita tahu ya bahwa Agnes itu memang sengaja, Agnes itu memang tidak menolong, Agnes itu memang genit. Nah, itu beberapa hal itu terbantahkan oleh CCTV yang ada. Dan sekarang kita akan menyadari kenapa hakim itu berani kasih Agnes itu 3,5 tahun gitu. Nah, ayo kita bahas aja mulai dari CCTV ini. Oke, sekarang kita objektif dulu. Kalau memang kemarin-kemarin kita memang sikat abis Agnes karena informasi yang beredar dari media online, televisi, lalu kepolisian, papanya David, dan lain-lain itu memang sangat menyudutkan Agnes. Nah, sekarang ada poin plus untuk Agnes gitu. Total CCTV ini ada 44 menit, tapi nggak ditayangin semua. Nah, di sini pede banget nih, maksudnya happy banget dari kuasa hukumnya Agnes nih, karena dia bilang, ini kan bener kan, Agnes ini anak yang polos. Kita lihat dari CCTV-nya. Nah, dari CCTV yang pertama ya, satu, kebenaran yang dibantah anak Agnes merokok sambil menonton anak korban David dianiaya dengan sadis oleh MDS gitu. Jadi kita nontonnya aja, ini salah satu cuplikannya. Nah, jadi di awal ini kita lihat ya, David sama Mario duduk, dia ngerokok, dia berdua. Wah, ini apa dia omongin nih? Aduh, kamu, saya dengar-dengar kamu adalah mantan pacarnya Agnes ya? Kamu tuh nggak Agnes selingkuh sama siapa? Selingkuh sama gue, Fit. Nah, jadi ngobrol cerita dia. Ngerokok berdua sama David juga. Nah, sama Agnes juga ikut ngerokok gitu. Kayak asam mulutnya nih, semua orang ngerokok. Ikutan satu ah. Jadi minta rokok dia. Jadi Agnes nih ngerokok sebelum pemukulan tersebut terjadi. Nah, dari CCTV yang ini kan kalian lihat bahwa David ini dipelonco guys. Nah, di balik itu semua perpeloncoan ini Let's Go udah sangat nggak setuju nih, berdebah bangsat. Nah, David ini disuruh push up. Kalian lihat kan, walaupun dipercepat disuruh push up, dan Agnes itu ngerokok pada saat Mario ini belum memukul ya, tapi masih mengintimidasi gitu. Kamu tahu kan sekarang aku adalah calon suaminya Agnes. Rawon Agnes itu udah aku coba, rawon mama belum. Nah, oke, dari video ini satu aja ya, Let's Go. Pertanyaannya gini, tega ya melihat mantan pacarnya itu yang nggak bersalah itu dipelonco sama pacar barunya gitu. Apakah Agnes di posisi ini ya, ini pertanyaannya, apakah Agnes itu kayak ngerasa bangga gitu, aku udah pacaran sama Mario Dendi, sekarang umurnya lebih jauh, dan dia preman pasar gitu. Dia bisa melindungi aku banget gitu. Nah, apakah dia sangat bangga dengan intimidasi dari Mario Dendi? Nah, itu pertanyaan Let's Go ya. Nah, ada CCTV yang kedua nih. Nah, jadi pas mulanya Mario Dendi yang menendang David ini ya, Agnes ini langsung ketakutan, dia takut gitu, langsung kaget. Dia nggak berani itu dari CCTV ini ya, dia nggak berani itu untuk ngelihat pemukulan tersebut. Bahkan dia sampai sempat narik bajunya Shane takut gitu, Shane takut. Nah, dia sempat katanya narik itu bajunya Shane gitu. Shane ngerekam, fokus dia ngerekam. Diam Agnes, ini sinematik. Nah, dia fokus ngerekam Shane. Agnes ini takut dia. Bahkan Agnesnya sampai pas Mario Dendi ini mukulin David, dia tuh sampai memalingkan wajahnya kayak nggak mau lihat gitu. Aduh, aku makan apa ya itu. Nah, atau jangan-jangan Agnes ini
nggak mau lihat sambil liatin ada orang saksi nggak nih. Jangan-jangan aku nanti ditangkap nih. Nah, ini nggak tahu ya. Dia pokoknya memalingkan muka dengan gestur ketakutan gitu. Nah, akhirnya scene ini mungkin udah ngelihat Mario ini terlalu berlebihan. Agnes juga udah ketakutan. Nah, Shin juga takut dia. Akhirnya Shin yang menyamperi Mario sama David nih untuk dilerai gitu. Shin gitu. Shin Lucas ya. Lalu ada tuduhan ketiga yang dimana kita tahu Agnes ini ikutan ngerekam. Dia bahkan rekaman Instastory itu paling bagus. Nah, ternyata ini juga dibantah dari CCTV yang ada. Jadi kalian lihat video yang beredar itu ternyata direkam oleh Shane Lucas. Nah, Shane Lucas pakai tangan satu aja masih bisa ngambil angle ya, bagus ya. Nah, akhirnya pada saat Shane Lucas ngerasa nih, anjing Mario ini kayak berlebihan banget ya. Aku mau samperin, aku mau pisahin dah. Tapi sebelum itu buat kebutuhan Instastory, tolong Agnes rekamin. Nah, ternyata pas Agnes ngerekamin, itu dia nggak fokus ngerekamin Mario sama David ya. Tapi dia kayak pegang aja, terus taruh gini. Cuman kameranya masih ngadep ke penganiayaan tersebut, tapi dia kayak nggak mau ngerekam gitu. Nah, di sini Let's Go ngerasa ya dari video ini ya memang Agnes ini tidak niatan merekam gitu. Terlihat tidak niatan ya, tapi kita objektif aja lah. Kalau Let's Go ngerasa kemarin dengan narasi yang beredar di seluruh media online, ini bukan Let's Go yang ngomong ya, maksudnya seluruh artikel di media online dan juga di TV, Kompas TV, Metro TV, dan itu kan sama narasinya bahwa Agnes ini adalah cewek yang genit berubah-berubah gitu. Tapi dilihat dari CCTV ini, kalau menurut pandangan polos Let's Go ya Agnes ketakutan gitu. Apalagi Agnes kan baru kenal sama Mario Dendi, baru sebulan pacaran. Walaupun udah nge 5 kali ya. Nah, habis itu dilerai sama Shane Lucas, langsung Agnesnya cepet-cepet ke Shane Lucas. Itu ngasih HP-nya Shane Lucas, langsung nyamperin David. Ini ngecek nih, David kenapa nih? Masih baik apa enggak nih? Nah, berarti beberapa poin omongan si kakaknya yang kemarin itu, yang kita sikat habis itu ternyata ada benernya. Nah, Let's Go fair-fairan aja. Kalau Agnes menurut Let's Go bener, kita bener. Kalau kemarin Let's Go menurut Let's Go salah, kita salah gitu. Lalu yang keempat adalah kebenaran apakah Agnes nggak menolong David. Nah, di sini kita lihat jadi si Agnes ini pas sudah memang dari CCTV Agnes adalah orang pertama yang menghampiri kondisi David. Lalu kemudian ada 2 orang bapak-bapak security naik motor nyamperin, ada apa ini dek, ada apa ini dek gitu. Ada pelaku pencabulan Mario Dendi pak? belum nanti akan jadi pelaku pencabulan. Nah, jadi setelah dicek security datang, nah baru saksi Ibu N ini datang ke lokasi. Ya saksi Ibu N ini yang paling terakhir ya. Kan kemarin saksinya bilang bahwa Agnes nggak mau ngasih pahanya buat bantalan David gitu. Nah, jadi kan menurut CCTV yang beredar, nah ini kembali lagi ya, ini persepsi masing-masing. Kalau yang udah terlanjur benci, dari lama-lama Twitter yang Let's Go bahasa dari yang terlanjur benci ya, dia bilang, tapi kan Agnes tetap merokok dia. Dia melihat David dipukulin sama mantan pacarnya yang sekarang itu Mario Dendi, itu merupakan tindakan kejam itu, tetap ikutan penganiayaan. Itu pokoknya anak kecil ngerokok udah salah. Anak kecil nontonin pacar dan mantan pacarnya saling berantem, masa tega banget sih? Nggak melerai. Nah, lalu anak kecil juga naik mobil Rubicon, nyetir itu ke kantor polisi juga salah. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Agnes ini. Nah, Agnes nggak sepolos itu kok. Nah, ini bener ya. Tapi yang kita lihat juga ternyata David juga ngerokok juga ya. David kan kayak masih di bawah umur ya, tapi sama Mario duduk-dudukan ngerokok juga nih. Nah, habis itu oke, itu impas ya, David ngerokok, Agnes ngerokok. Oke, lalu perpeloncoan di mana David disuruh push up. Nah, ini memang Let's Go kurang setuju ya. Di BAP-nya dia bilang AG itu memegang tangan anak korban dan bilang yang kuat fit, yang kuat. Itu bukan statement kami, statement Satpam. Anak AG tidak pernah berdiri dari samping, dari sisi anak korban. Nah, jadi pengacaranya Agnes nih lagi di atas nih. Jadi dia menjelaskan bahwa statement-statement Agnes yang bilang yang kuat fit, yang kuat. Nah, itu bukan dari statementnya Agnes. Dia bilang dari itu BAP-nya security-nya. Nah, tapi
dari kakaknya si Agnes bilangnya itu atur nafas gitu. Nah jadi mungkin ternyata memang benar bahwa yang diceritain kakaknya sama si pengacaranya Agnes ini nah kutip ya niat membantu David, habis itu memberikan pertolongan pertama atau pengecekan pertama. Nah, ataupun mungkin dari keluarganya David, dari papanya David itu belum mengecek seluruh CCTV ini. Nah, mungkin juga benar gitu. Jadinya teori-teori yang bermunculan dikaitkan dengan tanda kutip kelakuannya Agnes, bisa jadi itu dia yang membuat informasi tentang Agnes ini sangat-sangat negatif. Termasuk Let's Go mengakui, Let's Go juga di awalnya memikirkan bahwa kayak Agnes berdebah banget nih. Nah, tapi ternyata waktu CCTV ini keluar, pandangan Let's Go berubah 5%. Tetap berdebah ya. Kenapa? Karena tetap yang menjebak David ya tetap si Agnes ya, itu tidak bisa dipungkiri. Yang menjebak David itu tetap si Agnes, tidak bisa dipungkiri. Agnes mengatakan bahwa dirinya itu melakukan hubungan badan alias ngewe sama David itu karena dipaksa. Nah ini nggak tahu nih, apakah jangan-jangan bener? Jangan-jangan bisa bener Agnes dipaksa ngewe sama David. Nah tapi kalau sama Mario dia nggak dipaksa gitu. Dia seneng 5 kali gitu. Dan ini nggak tahu ya, ini nanti kita akan bahas informasi lebih lanjut. Nah tanggapan dari papanya David, dia bilang belum ditanggapi ya, cuman dia bilang jangan tag saya dengan CCTV-nya Agnes yang beredar di Twitter gitu. Jadi mungkin papanya David masih ingin menyelidiki CCTV Agnes dan juga keterangan dari David gitu. Dan juga bukti-bukti dari WA-WA-nya Agnes yang udah dihapus-hapus. Komen dong pendapat kalian, apakah kita harus melindungi Agnes atau kita percaya Agnes anak yang polos gitu. Tapi jangan lupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Agnes juga gitu. Itu dia yang bisa Lexio sampaikan. Lexio akan update kasus ini. Siapa tahu ada bukti baru tentang kepolosan Agnes. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klipnya Memiliki tapi tetap sopan.